Sering tidak merespon WA dari DC pinjol, diancam oleh oknum DC akan dibawa ke kantor polisi. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Apakah benar salah satu resiko berat itu kalau kita justru tidak merespon dari proses-proses penagihan yang ada? Artinya kita dianggap tidak kooperatif, dianggap membawa kabur orang dan lain sebagainya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya pengen sampaikan juga. Sebelumnya saya pengen bilang bahwa saya tidak pernah membuka jasa konsultasi apapun, membuka jasa atau menarik biaya apapun. Jadi kalau ada orang yang mereupload video saya, ya ujung-ujungnya mereka hanya akan bertujuan menipu kalian. Dan biasanya mereka akan pura-pura membuka jasa konsultasi, yang mana banyak banget korban-korban yang kena tipu. Sekali lagi, saya tidak pernah membuka jasa konsultasi atau jasa berbayar lainnya, teman-teman ya. Oke. Jadi masalah soal WA, ini udah sering kali saya bahas, tapi nggak tahu kenapa lebih banyak banget orang-orang yang setiap hari tuh menanyakan, "Bang, kalau kita nggak respon gimana? Bang, kalau saya diancam akan dipenjara gimana, Bang? Akan dipolisiin, akan dipenjarain. Kalau misalnya nggak jawab WA, nggak angkat telepon, itu gimana?" Nah, sebenarnya gini loh teman-teman. Ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, ini resikonya simple sebenarnya. Kalau buat saya pribadi, kalau ada hal-hal yang semacam itu ya teman-teman ya, kalau ada ancaman-ancaman yang menghubungkan dengan polisi ketika kalian masalah pinjol, ya udah berarti ini DC-nya memang niatnya mau nakut-nakuti doang, niatnya mau nipu. Jangan dipercaya begitu aja ya. Jangan dibikin stres, jangan dibikin seakan-akan ini akhir dari segalanya, seakan-akan ini jadi akan sebuah masa kelam gitu ya. Jangan teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi saya informasikan kepada teman-teman bahwa hal ini tuh belum tentu akan kejadian kok. Bahwa masalah-masalah polisi itu benar-benar tidak akan pernah terjadi jika kalian memang tidak melakukan tindakan kriminal seperti kekerasan dan juga pemalsuan data. Kalau teman-teman hanya karena tidak bisa membayar sesuai dengan tanggal, tidak melakukan respon atau tidak kooperatif saat proses penagihan, itu tidak akan bisa membuat teman-teman dipenjara. Jadi tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu takut ya. Oke, mungkin segitu dulu. Jadi nggak usah mikir yang kemana-mana. Ini udah biasa terjadi di kalangan orang-orang yang telat bayar atau gagal bayar. Jadi ya udahlah ya, nggak usah terlalu dibikin pusing, nggak usah terlalu dibikin stres. Insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.